Untuk Gemini, bagaimana love life-nya, relationship-nya, dan asmaranya di bulan Maret 2020, dan juga guidance untuk teman-teman Gemini. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Gemini, saat ini gue akan membacakan ramalan zodiak untuk Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Untuk laki-laki dan perempuan, buat Gemini yang mungkin lagi single atau yang sudah in relationship, ataupun yang sudah menikah, cocokkan dengan situasi kalian masing-masing, dan juga coba cek moon sign dan rising sign reading kalian yang mungkin bisa resonate di dalam love life kalian di bulan Maret 2020. Untuk Gemini, bagaimana love life-nya, relationship-nya, dan asmaranya di bulan Maret 2020, dan juga guidance untuk teman-teman Gemini. Kartu pertamanya adalah Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Lalu ada Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Dan ada Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Di bottom of the decknya adalah This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Wow, Gemini, ya gue ngeliat bahwa beberapa di antara kalian sedang menjalani soulmate connection ya, dan kalian merasakan bahwa dia adalah satu-satunya, atau mungkin yang ini yang adalah soulmate kalian. Dan kamu udah kenal dia cukup lama, dan inilah seseorang partner, romantic partner bahkan ya, seseorang yang sangat romantis, mungkin untuk sebagai life partner yang kamu cari-cari selama ini. Gemini di bulan Maret 2020, apa yang Gemini alami dalam love life-nya, asmaranya, hubungannya, dan guidance untuk Gemini di bulan Maret 2020. Ya, gue melihat beberapa di antara kalian mungkin ada sesuatu yang delay ya, mungkin ada permulaan new beginning dalam hal finansial kah, atau dalam hal up level in relationship. Tapi mungkin kalian harus menunggu karena ada yang tertunda, permulaan yang tertunda. Oke, Gemini, kartu pertamanya adalah Ten of Cups.
Lalu ada Three of Pentacles, Five of Swords, Nine of Pentacles, dan Queen of Cups, King of Cups, the Hierophant, lalu ada Queen of Swords, dan the Star, lalu Eight of Swords. Ya, gue melihat beberapa di antara kalian Gemini ada yang berdilling dengan seseorang dari zodiak Taurus dan juga ada Aquarius. Juga mungkin ada juga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, dan another air sign, Gemini, Libra, atau Aquarius. Di bottom of the deck-nya adalah Four of Wands. Ya, ini menggambarkan bisa aja reunian ya, kembali atau menemukan seseorang yang romantis, seorang partner yang romantis. Ya, ini adalah kamu dengan si dia yang lagi mungkin ada yang lagi jadian, ada yang lagi ngedate gitu ya, ada yang lagi maybe married atau rencana menikah. Dan gue lihat bahwa ada beberapa di antara Gemini yang menikah di bulan Maret 2020 ini. Congratulations, selamat, dan semoga acara pernikahannya berlangsung dengan sesuai yang diharapkan dan juga langgeng selamanya ya. Karena ini yang sesuatu yang kalian nanti selama ini adalah wish come true kalian. Well, gue ngeliat bahwa Gemini kalian secara finansial itu lagi bagus banget ya. Secara finansial kalian bagus, nggak ada yang kurang lah ya. Dan sometimes kalian mungkin merasa ingin menikmati keadaan finansial kalian atau keadaan kalian sendiri. You are happy to be alone. Buat beberapa di antara kalian yang masih single, mungkin kalian lebih memilih untuk gue mau sendiri dulu. Gue lagi gak mau ada hubungan yang serius gitu ya dengan seseorang, committed relationship bahkan. Karena gue lagi menikmati waktu-waktu sendiri dan it's fun gitu ya buat kamu. Anyway, buat beberapa di antara kalian yang mungkin sudah in relationship atau sudah menikah, mungkin kalian lebih senang kalau dia lagi away gitu ya, lagi nggak ada. Kalau dia lagi nggak ketemu kalian, mungkin kalian lagi akan senang dan menikmati waktu-waktu sendiri gitu ya. Kalian ini sangat independen dan nggak perlu bergantung dengan siapapun gitu kan. Walaupun mungkin sudah in relationship atau sudah menikah, tapi kalian bisa berdiri sendiri gitu ya, entah secara finansial atau as an independent person. Dan gue melihat di sini ada Ten of Cups dengan Three of Pentacles. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang merencanakan untuk mempunyai family atau new family member, misalnya berencana punya anak lagi gitu ya. Dan sepertinya rencana atau long term plan kalian ini harus disusun dengan matang dan didiskusikan dengan segala pihak yang ikut terkait di dalam hubungan ini atau di dalam hal ini, sehingga it's gonna be fair for everyone, adil untuk semuanya bisa mengeluarkan pendapat, dan juga kalian as a teamwork dengan pasangan kalian dan dengan anyone else yang involved dalam hubungan ini. Terus kenapa? Karena gue melihat mungkin dari satu sisi Gemini ya, kalian lebih mementingkan kepentingan kalian sendiri atau mementingkan ego sendiri. Maybe sometime kamu gak peduli urusan orang lain atau saran orang lain atau perasaan orang lain. Ini gue melihat seperti ya, Gemini mungkin agak lebih agresif ya, dan kalian ingin menang gitu kan, ingin menang walaupun kalian harus membuat orang lain mungkin sedih gitu ya, atau merasa terkalahkan misalnya. Di dalam kartu ini ada posisi winner and loser ya, tapi kalaupun seseorang ini memenangkan suatu hal atau on the top, atau misalnya lebih dominan dibanding dibanding yang lain gitu ya, dibanding pasangannya, gak ada hadiah untuk hal ini gitu ya. Malah mungkin membuat seseorang moving away dari kalian.
karena kalian hanya mementingkan urusan kalian sendiri atau ego sendiri gitu ya. Dalam argumentasi mungkin Gemini ingin selalu dilihat, ingin selalu menang, dan ingin selalu dianggap paling benar di bulan Maret ini, dan itu membuat beberapa orang merasa it's not fair for them, gak adil, dan juga mungkin mereka losing power, mereka gak punya daya apa-apa untuk melawan kalian maybe, dan juga bisa berdampak akhirnya ada beberapa orang yang mungkin moving away dari kalian gitu ya. Tapi kalian gak masalah, misalnya lo mau pergi aja gitu kan, gue juga gak butuh lo misalnya. Orang-orang ini bisa aja teman atau bahkan maybe new love gitu ya, orang yang ngincar kalian, orang yang lagi PDKT sama kalian. Dan di saat mereka sedih atau kecewa atau heartbreak gitu ya kalian, dan mereka misalnya mau moving away dari kalian gak masalah, gue juga gak suka sama lo gitu kan, lo mau pergi silakan, misalnya begitu ya. Dan dari ego inilah gitu ya yang membuat some people moving away dari kalian. Tapi ya kalau dipikir-pikir sih memang masuk akal ya, kalau Gemini lagi ada seseorang yang dia tunggu-tunggu atau dia cari-cari, wajar lah kalau dia itu gak mau ngeladenin orang lain yang bukan tipe dia, ya kan. Maybe nggak fair buat orang lain, tapi ya kadang kita harus mementingkan kepentingan kita sendiri dulu, ya kan. Put yourself first. Oke. Jadi mungkin kalian berdiri dengan sesuatu hal yang kalian tuh seperti terpaksa melakukannya atau mau nggak mau gitu ya. Gue melihat beberapa keadaan di mana Gemini tuh merasa stuck dalam satu situasi. Seperti bertahan salah, mundur pun salah gitu ya. Dan orang yang kalian hadapi ini adalah orang yang sama-sama balance dengan kalian masalahnya. Dari Queen of Cups dengan King of Cups, ini adalah romantic partner ya. Couple, kamu dengan seseorang yang ini sangat matching. Ini bisa aja suami istri ya, kamu dengan suamimu atau dengan istri. Dan ini bisa juga married ya, tentang pernikahan, atau menemukan pasangan hidup yang benar-benar romantis dan juga sealiran misalnya, in the same page. Dan gue ngeliat bahwa ada yang jadian ya buat Gemini di bulan Maret, ada yang jadian, ada yang bahkan menikah seperti yang gue bilang tadi. Kamu tampil mungkin sebagai Queen of Swords, yaitu kamu menjadi diri kamu sendiri ya. Kamu bebas mengekspresikan apapun yang kamu pikirkan dan kamu ucapkan, itu in a verbal things dengan belak-belakan. Oke, di bulan Maret ini dengan siapapun di environment kamu, walaupun sometimes kasar atau menyakitkan, but if it's real, make sense gitu ya, kalian akan sangat praktikal dan kalian akan ngomong terus terang gitu ya. Gak suka akan bilang gak suka, iya atau enggak gitu ya. Dalam hal ini kalian sangat praktikal dan mengandalkan segala sesuatunya berdasarkan logika. Terus walaupun kalian agak sedikit maybe to the point, tapi sebenarnya hati kalian lembut gitu ya. Kelihatan dari Queen of Cups ini, kalian memiliki emotional yang soft. Dan dalam hal ini gue ngelihat seperti kamu Gemini punya harapan besar. Your wish, hope and fear is your wish to come true. Harapan kalian adalah berharap hal itu menjadi kenyataan. Nah, sebenarnya ini adalah wish come true kalian, whatever yang lagi kalian hadapi. Oke. Ini mungkin merupakan proses healing atau mungkin merupakan proses perbaikan di dalam love life kalian, atau harapan kalian yang akhirnya menjadi kenyataan. Ya. Dan di Eight of Swords itu mungkin kalian merasa, aduh gue jalanin atau enggak ya.
sedangkan gue nggak bisa mundur, gue juga nggak bisa untuk gimana ya, suffering in this situation. Kalian memilih untuk oke, mungkin gue harus menjalani ini walaupun gue nggak suka, atau mungkin gue harus bertahan gitu ya, walaupun gue nggak benar-benar yakin bahwa dia titik-titik gitu ya. Jadi seperti kalian itu nggak melihat keadaan as what it is. Kalian hanya mungkin menebak-nebak atau merasakan menggunakan feeling kalian atas keadaan itu, seperti meraba-raba gitu ya. Tapi untuk taking action, kalian mungkin ragu-ragu karena apa? Nggak ada kepastian, oke? Karena kalian praktikal, jadi kalian kurang untuk mengandalkan hanya feeling aja ya. Kalian butuh bukti misalnya untuk taking action, gitu ya. Well, dari Eight of Swords ini bisa menggambarkan dimana keadaan yang mengikat atau membuat kalian itu harus stay in the zone, in your zone, atau dalam suatu situasi yang kalian ngerasa bahwa nggak ada jalan keluar, mungkin ya, nggak ada solusi, atau gue nggak tahu harus bagaimana, gue mau maju tapi gue takut, maybe. Ini bisa juga seperti lagunya Rihanna ya, The Masochist, Love the Way You Lie, dimana orang yang ada di dalam sangkar ini ya, itu dia nggak suka untuk berada di posisi itu, tapi dia tidak juga pergi meninggalkan atau keluar dari posisi itu, gitu ya. Well, kalau kalian misalnya sedang dalam posisi sebagai pihak ketiga, misalnya, dan ini menggambarkan bahwa kalian nggak suka di posisi pihak ketiga atau diduakan misalnya, atau menjadi nomor 2 atau something like that. Tapi kalian juga nggak mau menyerah untuk maksudnya nggak mau menyerahkan dia ke orang lain gitu kan. Dan kalian mau bertahan di posisi itu walaupun kalian sebenarnya nggak suka di posisi sebagai pihak ketiga misalnya. Di dalam kasus yang berbeda-beda ya buat masing-masing dari antara kalian. But anyway, mungkin orang ini memang benar-benar seseorang yang romantis yang kalian cari-cari, dan kalian nggak mau untuk melepaskannya, dan juga kalian ingin bertahan di dalam situasi ini. It's terserah whatever you think is better for you. Karena apa? Kalian punya Queen of Cups, kalian punya Queen of Swords, yaitu kalian punya logika dan perasaan, dan juga to know what is right, what is not, okay? Dan mungkin memang ada beberapa hal yang harus kalian komunikasikan dengan dia, dan juga tanya pendapat dia bagaimana, atau feedback dia ya tentang hal yang sama gitu ya. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan untuk Gemini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.